Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Dr. Kresna Didiara Harja. Selamat datang di channel YouTube saya. Nah, di channel YouTube saya akan berusaha untuk membahas penyakit-penyakit yang sering ditemukan di masyarakat, yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, tapi masih sering orang-orang bertanya atau memiliki pertanyaan terkait penyakit tersebut. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas suatu penyakit yang kita kenal sebagai tensi tinggi atau tekanan darah tinggi atau bahasa medisnya kita kenal sebagai hipertensi. Nah, pasti sudah banyak yang dengar ya. Mau bisa juga dari keluarganya ada yang mungkin yang terkena atau orang tuanya atau bisa juga diri sendirinya nih mengalami tensi tinggi. Nah, kami sudah berusaha untuk menghimpun beberapa pertanyaan terkait tensi tinggi atau hipertensi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas 10 pertanyaan terkait hipertensi. Nah, pertanyaannya apa aja? Yuk kita bahas. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi untuk pertanyaan pertama di sini adalah kapan seseorang itu bisa dikatakan tensinya tinggi atau hipertensi. Jadi tensi tinggi itu dianggap tinggi ya apabila ketika pemeriksaan itu tensinya di atas atau lebih dari sama dengan 140 mm air raksa untuk tekanan darah sistolik, tekanan darah yang di atas ya, dan lebih dari sama dengan 90 mm air raksa untuk tekanan darah diastolik atau tekanan darah bagian bawah. Nah, tapi untuk mendiagnosa suatu hipertensi sendiri diperlukan pengukuran yang tidak bersifat satu kali saja, minimal 2-3 kali dengan interval waktunya lebih dari 1-4 minggu. Nah, kemudian pengukurannya sendiri pun dilakukan di fasilitas kesehatan. Nah, selain itu juga bisa didiagnosis sebagai hipertensi apabila ketika pemeriksaan pertama tensinya lebih dari sama dengan 180 mm air raksa untuk tekanan darah sistolik dan lebih dari sama dengan 110 mm air raksa untuk tekanan darah diastoliknya. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua di sini adalah bagaimana bisa tekanan darah kita naik ya penyebabnya. Jadi penyebab dari tekanan darah tinggi itu ada dua komponen. Komponen pertama adalah komponen dari pembuluh darah, komponen kedua adalah dari jantung. Jadi untuk komponen dari pembuluh darah sendiri kita ibaratkan seperti seseorang yang sedang menyiram taman atau tanaman. Nah, ketika seseorang itu menyiram tanaman menggunakan pipa atau selang, kemudian dia ingin menghasilkan pancaran yang lebih kuat, maka dia akan melakukan mengecilkan atau menekan si pipa itu supaya tekanannya lebih besar sehingga pancarannya lebih kuat. Nah, sama halnya dengan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah kita itu mengecil diameternya, maka tekanannya akan meningkat. Nah, kenapa sih kok bisa menyempit? Nah, salah satunya dari timbunan lemak atau penyumbatan. Nah, kemudian kita bahas dari komponen jantung. Dari komponen jantung sendiri bisa disebabkan karena detak jantung yang sangat cepat, atau yang kedua juga bisa disebabkan karena seperti ibaratnya pompa ya. Pompa ketika banyak air yang dipompa, maka tekanannya juga akan besar. Jadi ketika volume di tubuh kita darahnya itu terlalu banyak, maka juga tekanan darahnya akan tinggi. Pertanyaan ketiga, jadi untuk pertanyaan ketiga adalah gejala apa saja yang perlu diwaspadai saat hipertensi. Jadi untuk gejala dari hipertensi sendiri banyak yang orang dengan tensi tinggi dia merasa nggak ada keluhan nih, baik-baik aja, jalan biasa, semuanya biasa aja. Nah, memang benar hipertensi memang kadang tidak bergejala, tapi memang ada tanda-tanda yang perlu kita waspadai pada orang-orang dengan hipertensi. Antara lain yang pertama apabila mendadak gangguan penglihatan atau kemudian orang itu merasa sesak, kemudian juga terjadi kelemahan separuh tubuh. Nah, juga bisa terjadi penurunan kesadaran. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai karena bisa jadi itu merupakan suatu komplikasi daripada si tensi tinggi. Nah, jadi ketika tensi seseorang tinggi itu dia akan bisa mempengaruhi beberapa organ antara lain pada mata kita. Jadi mata kita itu ada lapisan yang dinamakan lapisan retina. Nah, ketika tensi yang tinggi, pembuluh darah di retina itu akan mengalami gangguan sehingga bisa berdampak pada gangguan penglihatan. Kemudian ke arah pembuluh darah di otak ketika tensinya sangat tinggi ditakutkan bisa terjadi stroke perdarahan. Nah,
perdarahan itu salah satu cirinya adalah kelemahan separuh, mual muntah, penurunan kesadaran seperti itu. Kemudian juga bisa mengarah ke jantung kita juga bisa terkena. Nah, salah satu contoh gejalanya ya bisa menimbulkan sesak. Nah, kemudian juga bisa menimbulkan gangguan pada ginjal kita. Nah, jadi untuk tekanan darah dan ginjal itu dia memang saling terkait ya. Ketika seseorang itu terkena sakit ginjal, maka tensinya dia juga bisa tinggi. Nah, sebaliknya ketika orang dengan tensi tinggi, ginjal juga bisa terkena. Nah, oke, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengukuran menggunakan tensi aneroid dan tensimeter digital? Ya, seperti yang kita tahu, penggunaan tensi yang berbasis raksa sudah mulai ditinggalkan. Sekarang ada tensimeter digital yang seperti tinggal kita pakai, kemudian kita pencet tombolnya, kemudian dia bisa mengukur sendiri, dan tensimeter aneroid. Bagi yang tidak tahu tensimeter aneroid seperti apa, di sini saya ada contohnya. Jadi tensimeter yang aneroid itu dia punya pengukurnya di sini, kemudian balonnya, kemudian ada yang diletakkan di tangan. Nah, tapi untuk pengukuran tensimeter aneroid ini kita tidak boleh lupa ada komponen stetoskop. Nah, kalau perbedaan antara tensi yang dihasilkan dari pengukuran menggunakan tensimeter aneroid dan digital, berdasarkan jurnal yang saya baca tidak signifikan. Tapi ketika kita menggunakan tensi aneroid, itu kita menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang dihasilkan ketika kita memompa dan melepaskan si balon itu. Nah, untuk mendeteksi dengan akurat, perlu dilakukan seperti pelatihan ataupun perlu teknik khusus. Nah, sehingga tidak semuanya bisa menghasilkan atau mengukur tekanan darah menggunakan tensi aneroid secara benar. Sehingga kalau settingnya adalah untuk pengukuran di rumah, maka lebih dianjurkan untuk menggunakan tensimeter digital karena lebih mudah untuk dilakukan. Tapi kalau penggunaannya adalah di klinik, maka tensimeter atau pengukur tekanan darah bisa dilakukan baik aneroid maupun digital, keduanya sama-sama penting. Lanjut ke pertanyaan kelima ya. Jadi untuk pertanyaan kelima adalah kadang ada nih orang yang di rumah diukur tensinya tuh nggak terlalu tinggi ya, tapi kok begitu dibawa ke klinik, ternyata potensinya tinggi. Atau sebaliknya nih, ada orang-orang yang di klinik tensinya normal, begitu dia sampai di rumah, dicek sendiri, wah kok tinggi? Nah, ada kondisi-kondisi yang dinamakan sebagai white coat hypertension. Jadi white coat hypertension adalah kondisi di mana ketika di rumah itu dia dicek normal-normal aja nih. Nah, tapi begitu sampai di klinik, kok ternyata tinggi. Nah, penyebabnya kita evaluasi lagi. Pertama, kita evaluasi dulu nih dari alat ukurnya. Alat ukur tensinya apakah sudah ditera atau distandarisasi ulang berkala. Jadi alat tensi itu sebaiknya dilakukan peneraan atau kalibrasi ulang untuk periode-periode waktu tertentu. Jadi bagi yang punya tensi sendiri di rumah, jangan lupa untuk menera atau mengkalibrasi alat tensinya secara berkala agar pengukurannya bisa akurat. Nah, kalau misalkan udah dikalibrasi ternyata kok masih seperti itu. Nah, bisa juga didapatkan pada orang-orang yang merasa cemas atau takut ketika melihat atau berkunjung ke klinik. Nah, sebaliknya nih, ada juga yang tensinya ketika di klinik normal, waktu di rumah kok tinggi. Kita namakan sebagai mass hypertension atau hipertensi terselubung. Nah, kondisi ini biasanya didapatkan pada orang-orang muda, kemudian lebih banyak pada laki-laki dengan obesitas atau berat badannya berlebih dan diabetes. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau tekanan darahnya ternyata normal dan kemudian bagaimana nih pemantauan mandiri? Nah, kalau tekanan darah kalian di bawah 120/80 itu bisa dilakukan pengecekan setiap 5 tahun sekali. Tapi kalau tekanan darah di antara 120 sampai 130/80 hingga 85 bisa dilakukan pengecekan setiap 3 tahun sekali. Nah, apabila di atasnya bisa dilakukan pengecekan setiap tahun sekali. Nah, apabila ternyata tensinya baik, tapi punya riwayat
obesitas atau kencing manis atau diabetes, kemudian juga punya gangguan kolesterol atau dislipidemia, itu bisa dilakukan pengecekan berkala setiap setahun sekali. Nah, pengecekan di rumah bisa nggak sih kita pantau sendiri di rumah? Pengecekan di rumah bisa. Nah, pengecekan di rumah itu bisa dilakukan ketika malam hari sebelum tidur maupun pagi hari dengan interval 1 jam setelah bangun tidur, kemudian sudah berkemih dan sebelum makan pagi atau sarapan. Nah, perlu diwaspadai kalau tensi di rumah lebih dari 135/85, kita harus waspada adalah kemungkinan untuk adanya hipertensi. Jadi apabila lebih dari 135/85 di rumah, maka kita harus mengecek untuk di kliniknya seperti apa. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih orang dengan tensi tinggi kok nggak boleh makan garam? Sebenarnya bukan tidak boleh ya, tapi membatasi. Nah, kenapa kok harus dibatasi? Karena garam itu mengandung natrium, karena basicnya adalah natrium klorida. Nah, ketika natrium itu diserap oleh tubuh kita terlalu banyak, natrium itu dia bersifatnya akan menyerap air atau mengikat air. Jadi ketika tubuh kita menyerap banyak natrium, air yang diserap pun juga akan lebih banyak. Nah, kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tensi tinggi adalah cairan di dalam tubuh kita itu terlalu banyak. Jadi ketika kita makan banyak natrium, banyak garam, maka cairan yang diserap akan ikut banyak sehingga tensi kita akan tinggi. Nah, lalu seberapa banyak? Katanya kan dibatasi nih makan garam. Nah, seberapa banyak nih garam yang boleh dikonsumsi? Anjuran yang disarankan adalah mengkonsumsi natrium kurang dari 2 gram per hari. Nah, kalau kita setarakan ke garam, maka sekitar 1 sendok teh dari garam. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengatasi tensi yang tinggi atau hipertensi. Jadi penata laksanaan hipertensi itu tidak hanya dari satu faktor. Jadi ada yang pertama faktor perubahan pola gaya hidup. Jadi kalau perubahan pola gaya hidup yang paling utama adalah olahraga. Jadi kalau kalian malas berolahraga, kemudian banyak makan makanan yang tidak sehat, maka tensi kalian akan cenderung tinggi. Jadi kalian harus berolahraga. Olahraga yang disarankan adalah minimal 30 menit sehari dengan intensitas 5 kali per minggu. Nah, kemudian makanan-makanan pun juga harus diubah pola makannya. Yang tadinya tinggi garam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan atau harus dikurangi konsumsi garamnya. Maksimal 1 sendok teh 1 hari. Jangan lupa, itu garam ya. Masih ada perhitungan untuk konsumsi natrium di luar garam. Kemudian apabila kalian bisa atau lebih baik lagi kalau mengubah pola makannya cenderung lebih banyak bersifat sereal atau bukan seperti sayur mayur, kemudian biji-bijian, seperti itu akan lebih membantu untuk mengurangi tekanan darah. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh sih tensi yang harus diturunkan atau targetnya berapa sih tensi yang diharapkan itu? Nah, jadi kalau usia 18 hingga 65 tahun dengan hipertensi baik sendiri atau ada penyakit penyerta kecuali penyakit ginjal, maka tekanan darah yang ditargetkan adalah kurang dari sama dengan 130 mm air raksa untuk tekanan darah sistoliknya dan 70 hingga 79 mm air raksa untuk tekanan darah diastoliknya. Nah, tapi kalau kalian ada penyakit ginjal yang menyertai, maka tekanan darah yang ditargetkan adalah kurang dari 140 mm air raksa untuk tekanan darah sistoliknya. Nah, untuk bagi yang memiliki usia di atas 65 tahun, maka target tensi yang harus dicapai adalah antara 130 hingga 139 mm air raksa untuk tekanan darah sistolik dan antara 70 hingga 79 mm air raksa untuk tekanan darah diastoliknya. Untuk pertanyaan terakhir, kalau sudah rutin minum obat tapi kok tensinya nggak turun-turun? Nah, kalian jangan berkecil hati, kita evaluasi dulu nih. Pola hidupnya sudah diubah belum? Nah, kalau pola hidup sudah diubah, kemudian sudah rutin minum obat, tapi tensinya masih tinggi, kita konsultasikan lagi dengan dokter.
Nah, biasanya apabila tensinya belum turun, bisa dikombinasi dengan obat golongan lain. Jadi, obat hipertensi itu memiliki beberapa golongan. Jadi, kalau sudah dicoba satu golongan belum turun, biasanya akan dikombinasikan dengan golongan lain. Nah, apabila masih belum turun lagi, ada kemungkinan yang dinamakan hipertensi resisten. Jadi, sudah diberikan obat dengan optimum, tapi tensinya masih belum bisa turun. Atau bisa juga kita evaluasi apakah tensi yang terjadi pada kita tinggi itu akibat dari penyakit lain, kita sebut sebagai hipertensi sekunder. Misalkan pada penyakit kelenjar tiroid atau kelenjar gondong. Nah, ketika hormon tiroidnya tinggi, maka tekanan darah kita pun juga akan tinggi. Nah, ada pula penyakit-penyakit lainnya yang bisa menyebabkan tensi menjadi tinggi. Nah, hal-hal kondisi seperti ini yang harus dievaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu penting untuk kita rutin kontrol atau konsultasi dengan dokter. Apabila kita sudah pernah terdiagnosis hipertensi, jangan lupa harus tetap rutin pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Kita bahas ya tadi 10 pertanyaan terkait tensi tinggi yang sering ditanyakan. Nah, kalau pertanyaan kalian belum terjawab atau kalian masih kepo hal-hal lainnya tentang hipertensi atau kalian pengen, dok ayo dong bahas tentang penyakit ini. Nah, feel free untuk komen di bawah atau kalian bisa tanya atau japri saya melalui akun sosial media saya. Nah, apabila kalian ada kritik dan saran, saya tetap terbuka, saya sangat terbuka sekali. Dan kemudian jangan lupa kalian untuk subscribe dan pencet tombol like-nya. Nah, tetap saksikan channel YouTube saya karena di minggu-minggu berikutnya saya akan tetap update untuk penyakit-penyakit lainnya yang umum nih di masyarakat, tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oke, jangan lupa subscribe dan pencet tombol like. See you!